Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Nurhuda. Di sini saya akan mempresentasikan bersama teman saya yaitu Muhammad Naufal Ardiansyah. Eh, eh, Kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pemodelan sistem yang berjudul Pengembangan Model Persediaan Ekonomik, Manufacturing Quantity atau IMQ multi item dengan permintaan dan lead time stokastik untuk optimasi biaya persediaan. Optimasi biaya persediaan dengan model EMQ multi-item stokastik. Nah, presentasi ini membahas mengenai pengembangan model Economic Manufacturing Quantity atau EMQ multi-item yang mempertimbangkan ketidakpastian permintaan dan lead time. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan biaya total persediaan di lingkungan industri yang dinamis. Model ini juga mengintegrasikan variabel stokastik untuk perhitungan jumlah produksi, safety stock, dan reorder point secara simultan. Terdapat latar belakang terlebih dahulu yang dimana manajemen persediaan sangat penting untuk efisiensi operasional dan probabilitas perusahaan. Di lingkungan industri modern yang kompetitif, pengelolaan persediaan optimal diperlukan untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok yang dapat menyebabkan kerugian biaya. Nah, pada PT XYZ ini yang produk yang memproduksi atau produsen spiritus cair dan alkohol murni menghadapi tantangan eh, dalam menentukan jumlah produksi optimal, titik pemesanan kembali atau reorder point, dan tingkat safety stock yang tepat akibat ketidakpastian permintaan. Terdapat identifikasi masalah dan tujuan penelitiannya. Yang pertama yaitu mengembangkan model IMQ stokastik, yang bagaimana mengembangkan model IMQ yang mampu mengakomodasi permintaan dan lead time stokastik dalam sistem persediaan. Yang kedua yaitu optimasi pengendalian multi item, yang bagaimana mengoptimalkan pengendalian persediaan untuk beberapa jenis barang atau multi item secara simultan dalam kondisi tidak pasti. Dan yang ketiga yaitu evaluasi kerja model, yang sejauh mana model IMQ yang mempertimbangkan ketidakpastian dapat mengurangi total biaya persediaan dibandingkan model konvensional. Terdapat juga manfaat pengembangan model yang dimana terdapat akomodasi kondisi nyata, eh, yang mengembangkan model IMQ yang mampu mengakomodasi permintaan dan lead time stokastik lebih sesuai dengan kondisi nyata pengolahan persediaan. Untuk manfaat yang selanjutnya yaitu peningkatan efisiensi operasional yang mengoptimalkan pengendalian persediaan multi item secara simultan dalam ketidakpastian, meminimalkan risiko stok. Dan untuk manfaatnya yang terakhir yaitu pengurangan biaya total. Dia menganalisis efektivitas modal IMQ dalam mengurangi total biaya persediaan sebagai acuan perbaikan strategi pengendalian. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya itu deskripsi model dasar dan pengembangan. Yang pertama itu model EMQ dasar. Model EMQ dasar atau yang sering disebut klasik ini yaitu model untuk menentukan jumlah produksi optimal untuk meminimalkan biaya persediaan. Berbeda dengan EOQ dan EMQ, yaitu, yaitu diterapkan dalam sistem produksi internal, di mana pengisian persediaan berlangsung bertahap. Asumsi dasarnya adalah permintaan dan lead time bersifat tetap dan dapat diprediksi secara kecepatan produksi lebih tinggi dari permintaan. Sedangkan model AMQ yang dikembangkan, model pengembangan ini mengakomodasi sifat stokastik dari permintaan dan lead time serta kompleksitas pengelolaan multi item secara simultan. Permintaan dan
lead time diperlukan sebagai variabel stokastik yang mengikuti distribusi probabilitas tertentu, memungkinkan model menangkap fluktuasi dan ketidakpastian. Lalu selanjutnya asumsi dan pengembangan model stokastik. Yang pertama, terdapat permintaan stokastik. Permintaan setiap item bersifat stokastik dan dapat diprediksi dengan pendekatan distribusi probabilitas tertentu. Yang kedua, lead time stokastik. Waktu tunggu atau lead time pengadaan atau produksi masing-masing item juga bersifat stokastik dan diperlukan sebagai variabel acak. Yang ketiga, sistem multi-item. Sistem ini merupakan sistem pengendalian persediaan mencakup beberapa jenis barang atau multi-item dengan karakteristik biaya, permintaan, lead time, dan batas penyimpanan yang berbeda. Dan yang terakhir, pengisian bertahap. Proses pengisian persediaan dilakukan secara bertahap selama proses produksi berlangsung. Selanjutnya kita masuk ke hasil pengujian di model PT XYZ, di mana eh, model yang diuji di PT XYZ ini terdapat dua produk, yaitu spiritus cair dan alkohol murni. Dalam pengujian model di PT XYZ ini memiliki beberapa parameter, yaitu permintaan tahunan, standar deviasi lead time, biaya produksi per unit, biaya simpan per unit per tahun, biaya kekurangan per unit, biaya kekurangan per tahun, biaya persiapan produksi per setup, lead time rata-rata, ukuran produksi ekonomis, safety stock, reorder point, total biaya persediaan tahunan. Di mana pada pengujian ini terjadi pengembangan model, di mana pengembangan model yang dilakukan pada pengujian di PT XYZ ini terdapat empat, yaitu ukuran produksi ekonomis, safety stock liter, reorder point, dan total biaya persediaan tahunan, di mana ini berfungsi untuk mengetahui berapa produk yang eh, harus disimpan dan kapan eh, si perusahaan tersebut harus melakukan order kembali seperti yang sudah ada permasalahan pada latar belakang, dan bisa dilihat semuanya dapat terhitung, yang dimana total biaya persediaan tahunannya lebih besar ke alkohol murni dibandingkan dengan si spiritus cair. Lalu terdapat kesimpulan dan potensi di mana inovasi signifikan. Pengembangan model EMQ multi-item dengan permintaan dan lead time stokastik merupakan inovasi yang signifikan dalam manajemen persediaan. Lalu optimasi biaya dan efisiensi, di mana model ini mampu mengoptimalkan biaya persediaan secara keseluruhan dengan mengakomodasi variabilitas pasar dan mengelola berbagai produk secara simultan, dan peningkatan daya saing. Implementasi model ini dapat membantu meningkatkan daya saing perusahaan, meminimalkan risiko stok, dan menyediakan solusi pengendalian yang adaptif. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan.
dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.